Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu an adalah satu dari ribuan pemuda-pemuda Quraisy yang sangat terpandang dan dihormati di kota Makkah Al-Mukarramah. Kisah masuk Islamnya Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu an dimulai pasca perang Uhud, sebagaimana dikisahkan dalam kitab-kitab sirah bahwa dalam perang Uhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum menderita kekalahan dikarenakan ada sebagian sahabat radhiyallahu anhum yang tidak melaksanakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Uhud itu ada sebagian sahabat yang ditawan dan dibawa ke kota Makkah Al-Mukarramah. Di antaranya adalah sahabat Khabbab bin Al-Art. Khabbab bin Al-Art radhiyallahu an. Khabbab bin Al-Art dibawa kota Makkah, dibelenggu kedua tangannya, dan kemudian dieksekusi atau dibunuh di sana. Pada hari eksekusinya, pemuka-pemuka Quraisy mengundang seluruh penduduk kota Makkah, baik laki-laki maupun perempuan, orang-orang tua, pemuda-pemuda, dan anak-anak untuk hadir menyaksikannya. Dikisahkan oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi bahwa sebelum dibunuh, sahabat Khabbab bin Al-Art meminta kepada pemuka-pemuka Quraisy. Dia mengatakan, "In syi'tum an tatrukuni arka' rak'ataini qabla masra'i faf'alu." Jika kalian mengizinkan, saya ingin melakukan salat 2 rakaat sebelum matiku. Setelah itu terserah kalian akan melakukan apapun. Seorang muslim dalam kondisi bagaimanapun dia tidak boleh lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun dia sudah tahu sebentar lagi nyawanya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kesempatan untuk melakukan ibadah tidak boleh dia tinggalkan. Lalu Khabbab bin Al-Art radhiyallahu an menghadap kiblat dan melakukan salat 2 rakaat. Setelah selesai, ia menghadap kepada pemuka-pemuka Quraisy
dan berkata, "Wallahi laula an tadhunnu anni ataltu sholata jaza'an minal maut lastakthartu minas salat." Demi Allah, seandainya bukan karena khawatir kalian menuduh aku takut mati, niscaya saya akan melakukan salat lebih banyak. Kenapa beliau berkata seperti itu? Karena salat 2 rakaat yang terakhir itu beliau lakukan dengan sangat panjang dan dilakukan dengan sebaik-baik salat, sebagaimana pesan Rasul SAW, "Sallu salatal muwaddi'." Salatlah kamu seperti salat orang yang terakhir mengerjakan salat. Kalau orang tahu bahwa dirinya akan mati, biasanya dia akan melakukan salat dengan sebaik-baiknya. Tetapi sahabat Khabbab bin Al-Art radhiyallahu an melakukan salat sebaik-baiknya dan sepanjang-panjangnya bukan karena takut kematian, tetapi karena salat itu adalah sesuatu yang paling nikmat bagi para sahabat radhiyallahu anhum. Rasulullah SAW pernah berkata kepada sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, bahagiakanlah kita dengan salat. Kemudian Khabbab bin Al-Art dibawa maju ke depan. Di sana sebelum dibunuh, pemuka-pemuka Quraisy memutilasi tubuhnya dalam keadaan hidup-hidup, kedua tangan dibelenggu, dipotong tangannya, kakinya, dalam keadaan darah bercucuran. Ditanya, "Atuhibbu an takuna Muhammadun makanaka wa anta najin?" Apakah kamu suka Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggantikan posisimu dan kamu dibiarkan selamat? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat menyakitkan, lebih menyakitkan dari mutilasi yang dialaminya saat itu. Karena seorang mukmin, dia lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Bagaimana mungkin dia rela Rasul sallallahu alaihi wasallam diperlakukan secara kurang ajar, lalu disiksa dengan dimutilasi tubuhnya? Pasti semua orang mukmin akan mengatakan, saya tidak rela hal itu terjadi. Lebih baik saya yang mengalami hal itu. Maka Khabbab bin Al-Art berkata dengan mantap, "Wallahi ma uhibbu an akuna aminan wadian fi ahli wa waladi wa anna Muhammadan yukhazu bisyaukah
demi Allah, saya tidak suka hidup secara aman dan selamat bersama istri dan anak-anakku, sementara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tertusuk satu duri. Satu duri saja saya tidak rela menusuk kaki Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin saya rela beliau dimutilasi seperti kondisi saya sekarang ini? Ketika mengucapkan kata-kata itu, darah bercucuran dari tangannya, kakinya, bahkan dari hidungnya. Jadi begitulah tabiat orang-orang kafir. Ketika mereka mampu menawan orang muslim, pasti mereka akan melakukan penyiksaan. Dan sejarah banyak memaparkan hal itu kepada kita. Ketika kaum Syiah Qaramitah berhasil menguasai kota Mekah pada musim haji, ada puluhan ribu jamaah haji, laki, perempuan, anak-anak dibantai di Masjidil Haram. Begitu pula ketika orang-orang kafir berhasil merebut Baitul Maqdis, ada puluhan bahkan ratusan ribu orang-orang muslim dibantai. Sampai orang-orang barat menceritakan kuda kami pada saat itu berenang di atas genangan darah orang-orang muslim. Ketika orang-orang musyrikin Tatar, Mongol bisa menaklukkan kota Baghdad, ada, kata Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, sekitar 800.000 sampai 1 juta muslim dibunuh, dibantai. Kota Baghdad dibakar, semua bangunan-bangunan dihancurkan. Itu hal biasa bagi mereka. Nah, kemudian orang-orang musyrikin Quraisy sangat marah dengan jawaban sahabat Khabbab bin Al-Ard. Lalu mereka mengisyaratkan agar segera membunuhnya untuk membalas dendam atas kekalahan orang-orang musyrikin dalam perang Badar. Nah, lalu sebelum wafatnya, sahabat Khabbab bin Al-Ard berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada. Ya Allah, hitunglah mereka semuanya dan binasakanlah mereka semua, dan jangan engkau sisakan seorang pun di antara mereka. Ini doanya sebelum beliau syahid. Nah, ketika mendengar itu, Sa'id bin Amir al-Jumahi langsung tiarap di atas tanah karena merasa khawatir
ada petir yang akan menyambar dirinya, atau ada batu dari langit yang dijatuhkan kepada mereka, saking takutnya. Nah, pulang dari Tan'im, tempat pembunuhan sahabat Khabbab bin Al-Arat, Sa'id bin Amir banyak termenung memikirkan peristiwa itu. Dia sangat tersentuh dengan kesabaran dan keteguhan Khabbab bin Al-Arat. Bagaimana seseorang dalam posisi itu dan ditawari untuk dibebaskan dengan syarat dia mau menjawab pertanyaan orang Quraisy, apakah kamu suka Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggantikan posisimu sedangkan kamu dibiarkan bebas. Nah, kemudian dari situ Sa'id bin Amir mendapatkan sebuah pelajaran. Dia secara tidak langsung diajarkan sebuah prinsip hidup. Apa itu? Annal hayatal haqqa aqidatun wa jihadun fi sabilil aqidah hattal maut. Nilai pertama yang diajarkan oleh Khabbab bin Arat adalah bahwa kehidupan yang hakiki adalah kehidupan mempertahankan akidah. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan mempertahankan akidah serta berjihad di jalan Allah sampai akhir hayat. Hidup di dunia ini hanya sekali. Tetapi yang sekali itu kita harus pastikan tetap memegang teguh akidah kita. Apapun yang akan terjadi pada diri kita, diintimidasi, dipersekusi, bahkan dibunuh sekalipun, kita tidak akan meninggalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan melepaskan akidah yang telah kita yakini, dan kita akan bersungguh-sungguh memperjuangkan agama sampai nafas yang terakhir. Kita tidak akan bergeming sedikit pun. Begitu pula sahabat Sa'id bin Amir al-Jumahi mendapat pelajaran yang lain. Annal imanar rasikh yaf'alul ajib wa yasna'ul mu'jizat. Bahwa keimanan yang kuat bisa menciptakan mukjizat-mukjizat, bisa mendatangkan keluar biasaan yang hebat. Iman. Khabbab bin Al-Arat dimutilasi, dipotong sedikit demi sedikit tangannya, kakinya, hidungnya, dan anggota-anggota tubuhnya. Tetapi karena keimanan yang ada di dalam dadanya, dia bersabar dan dia tanggung rasa sakit itu dengan penuh ihtisab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena iman. Kemudian
Sa'id bin Amir setelah peristiwa itu masuk Islam dan melakukan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Lalu sampai pada masa Khalifah Umar, kita percepat. Beliau setelah masuk Islam membersamai Rasulullah SAW dan ikut di dalam peperangan-peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, sampai tibalah pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Setelah diangkat menjadi khalifah, Sa'id bin Amir al-Jumahi datang kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ia memberikan sebuah nasihat kepadanya. Ya Umar, usika an takhshallaha fin nasi. Wahai Umar, aku berwasiat kepadamu, hendaklah kamu takut kepada Allah tentang rakyatmu. Wahai Umar, hendaklah kamu takut kepada Allah tentang rakyatmu. Wala takhshan nasa fillah, dan jangan kamu takut kepada manusia ketika mentaati Allah. Ya, ini pesan yang pertama. Hendaklah kamu takut kepada Allah tentang rakyatmu. Kamu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rakyatmu. Semakin banyak rakyatnya, maka tanggung jawabnya akan semakin besar. Maka penghisapanmu di akhirat akan semakin panjang. Satu persatu dari rakyatmu akan ditanyakan kepadamu. Yang kedua, jangan kamu takut kepada manusia ketika kamu mentaati Allah. Kalau kita sudah melaksanakan perintah Allah, sudah melaksanakan larangan-larangan Allah, maka tidak usah peduli dengan komentar orang atau protes orang atau cibiran-cibiran orang. Istiqomah adalah kita mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menyelaraskan perbuatan-perbuatan kita dengan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan wa ahibba lahum ma tuhibbu li nafsika wa ahli baitik. Cintailah rakyatmu sebagaimana kamu mencintai keluargamu dan dirimu. Wa akrih lahum ma takrah li nafsika wa ahli baitik. Bencilah bagi mereka apa-apa yang kamu benci untuk dirimu dan keluargamu. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya, "Wa man yastati'u dzalika ya Sa'id?" Siapa orang yang bisa melakukan hal itu wahai Sa'id? Sa'id bin Amir langsung mengatakan, "Yastati'uka rajulun misluka." Bisa melakukan semua itu seorang seperti dirimu. Nah, kemudian sebelum Sa'id bin Amir pergi meninggalkan Umar, Umar pun meminta kepadanya sebuah hal. Wahai Sa'id, sesungguhnya aku mengangkatmu untuk menjadi gubernur di provinsi Aleppo atau Homs.
Dalam bahasa Arab Homs, tapi dalam bahasa Inggrisnya adalah Aleppo di Syria Utara. Nah, ketika diminta oleh Umar bin Khattab menjadi gubernur, Sa'id bin Amir menolak. Dia mengatakan, "Ya Umar, nasyattukallah alla taftinnani." Wah Umar, aku meminta kamu dengan nama Allah agar kamu tidak memfitnahku. Nah ini sahabat itu tidak suka jabatan, ya, tidak suka pada jabatan. Kalau diminta memikul sebuah jabatan, dia tidak bergembira. Dipandang tawaran itu sebagai sebuah hal yang bisa memfitnah agama dan akhiratnya. Makanya merasa takut dan tidak suka dengan jabatan. Mendengar jawaban itu, Umar bin Khattab menegur, "Waihakum, wada'tum hadzal amra fi unuki, summa tawallaitum anni." Celakalah kamu. Kamu letakkan kepemimpinan di leherku, kemudian kamu berpaling dariku. Maksudnya apa? Kamu sudah mengangkat aku menjadi pemimpin, kemudian ketika aku memilih kamu menjadi pembantu-pembantuku yang akan mengurusi rakyatku dan menyelesaikan urusan-urusan mereka, kamu menolaknya. Akhirnya dengan sangat terpaksa Sa'id bin Amir menerima penugasan itu dan berangkatlah ke provinsi Homs atau Aleppo. Nah, di musim haji tahun berikutnya datang penduduk Aleppo atau Homs yang melakukan haji. Setelah selesai, Umar bin Khattab memanggil mereka dan bertanya tentang gubernurnya. Umar berkata, "Uktubuli asma'a fuqara'ikum hatta asudda hajatahum." Tolong tuliskan kepadaku nama-nama orang-orang yang fakir dan miskin dari penduduk Aleppo, sehingga aku bisa memenuhi dan mencukupi kebutuhan mereka. Ini seorang pemimpin, ya, yang diperhatikan urusan rakyatnya. Adakah di antara mereka yang miskin, yang fakir, yang tidak bisa makan, yang tidak memiliki gandum untuk dimakan? Itu pemimpin muslim. Tidak memperkaya dirinya, keluarganya, dan teman-temannya, karena dia tahu jabatan adalah amanah. Allah Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban kepadanya. Nah, ketika ditulis dan diserahkan daftar itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia kaget setelah membaca fulan, ternyata ada nama Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Umar pun bertanya kepada mereka, "Waman Sa'id bin Amir?" Siapa Sa'id bin Amir di dalam
daftar ini. Barangkali apa? Umar bertanya seperti itu, barangkali ada orang yang namanya sama. Biasa di kalangan orang Arab ya, namanya sama, bapaknya sama, bahkan sampai kakeknya pun namanya sama. Maka beliau melakukan tabayun ya, cross check untuk memastikan Sa'id bin Amir ini siapa. Umar berharap bukan nama gubernurnya. Nah, mereka semuanya menjawab Amiruna. Dia adalah gubernur kami. Bayangkan, gubernurnya apa? Miskin. Maka Umar pun bertanya lagi, Amirukum fakir? Benar, gubernurmu miskin? Rakyatnya mengatakan, benar, dia miskin. Seringkali di hari-hari yang panjang dia tidak memiliki makanan yang bisa dimakan untuk diri dan keluarganya. Saat mendengar itu, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an langsung menangis. Dia kaget bagaimana gubernurnya miskin, bahkan termasuk daftar orang-orang miskin di provinsi Aleppo. Saking miskinnya sampai masuk namanya. Nah, kemudian Khalifah Umar menitipkan 1000 dinar untuk diserahkan secara khusus kepada Sa'id bin Amir. Masing-masing orang miskin diberi oleh Khalifah Umar bin Khattab. Tetapi ada satu surah, satu kantong berisi 1000 dinar agar diserahkan kepada Sa'id bin Amir. Nah, pulanglah mereka ke provinsi Aleppo, lalu diserahkan surah atau kantong yang berisi 1000 dinar itu kepada Sa'id bin Amir. Ketika diterima dan dibuka, Sa'id bin Amir terkejut, kemudian mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini apa? Sikap ya. Ketika orang-orang muslim seperti ini, makanya apa? Tidak ada yang korupsi. Tidak ada yang memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri dan keluarganya. Langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mendengar itu, istrinya bertanya, apa yang terjadi? Apakah Amirul Mukminin wafat? Gitu kan? Karena apa? Istirja itu diucapkan biasanya ketika ada orang muslim yang meninggal dunia. Sa'id bin Amir mengatakan, bal a'dhamu min dzalik. Yang terjadi lebih besar dari itu. Wah, tambah kaget ini istrinya. Apa itu? Sa'id bin Amir mengatakan, dakhalat alayya dunya litufsida akhirati. Dunia telah masuk ya ke dalam hidupku untuk merusak akhiratku. Luar biasa ini. Dunia telah masuk ke dalam hidupku untuk merusak akhiratku. Betapa banyak orang-orang di zaman kita ya, mendapatkan dunia yang berlimpah ruah, tetapi dia tidak merasa khawatir dengan nasibnya di akhirat. Tetap bisa bergembira, makan yang enak, jalan-jalan, membeli berbagai fasilitas kehidupan. Tetapi Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu an tidak seperti itu. Dia mengucapkan
kalimat tarji. Dia memandang masuknya dunia ke dalam hidupnya lebih dahsyat dari kematian Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lalu istrinya berkata, takhallas minha. Kalau begitu cepat selesaikan masalah dunia itu. Ini nikmatnya memiliki istri yang salihah. Istri yang salihah, dia akan membantu suaminya untuk mendapatkan kehidupan akhiratnya. Istri yang jelek, ya, dia justru memprotes ketika suaminya fokus pada kehidupan akhirat. Itu kalau istri yang jelek. Kemudian apa? 1000 dinar emas itu dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin yang ada di provinsi Homs atau Aleppo. Tidak tersisa satupun dinar, habis. Nah, singkat cerita, beberapa tahun setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu an mengunjungi provinsi Aleppo. Ya, pada masa pemerintahannya Umar bin Khattab pernah mengunjungi Syam, mengunjungi Aleppo. Yang pertama untuk apa? Menerima kunci Baitul Maqdis, ya, dari setelah ditaklukkan. Yang kedua, Umar ingin meninjau bagaimana kerja dan kinerja gubernur-gubernurnya di Syam, di Damaskus, di Aleppo, dan yang lain-lain. Nah, ketika di Aleppo, Umar bin Khattab mengumpulkan penduduknya. Jadi pejabat itu seperti Umar bin Khattab. Ya. Jangan asal bapak senang menerima laporan yang baik-baik, tetapi bertemulah dengan rakyat. Tanya secara langsung apa pendapat mereka tentang gubernurnya, apa pendapat mereka tentang pejabat yang aku kirim kepada mereka. Nah, ketika dikumpulkan, rakyatnya mengadukan 4 hal, ya. Rakyatnya mengadukan 4 hal tentang gubernurnya. 1 hal lebih besar dari yang lainnya. Nah, Umar mendengar itu merasa khawatir karena Sa'id bin Amir ini adalah salah satu gubernur terbaiknya, salah satu gubernurnya yang terkenal zuhud pada dunia, ya, sampai termasuk orang yang miskin di antara rakyat-rakyatnya. Nah, yang pertama, mereka mengadukan nah, sebelum itu Umar mengatakan, wa da'autullaha alla yukhiba dhanni bihi. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan prasangka keyakinanku pada Sa'id bin Amr ini tidak meleset. Saya yakin dia tidak seperti yang dikeluhkan oleh rakyatnya. Nah, lalu dipanggil, rakyat mengatakan,
innahu la yakhruju ilaina hatta yata'alan nahar. Ini aduan pertama. Sa'id bin Amir tidak keluar menemui rakyat kecuali setelah matahari meninggi. Ya kira-kira mungkin jam 8 ya. Ya kalau kita kerja jam 7 ya Pak ya. Masuk jam berapa Pak kantor-kantor Jakarta? Jam 8. Ya, sama. Berarti dengan apa? Yang dilakukan oleh Gubernur Sa'id bin Amir. Nah, yang seperti ini ya. Itu apa? Diadukan. Gubernur kami tidak keluar menemui kami kecuali setelah matahari apa tinggi. Yaitu mungkin jam-jam apa 8. Ya, jam 8. Nah, lalu Umar berkata, "Ma taqulu fi dzalika ya Sa'id?" Apa jawabanmu wahai Sa'id? Nah, jawabannya ini agak berbeda. Ketika ditanya itu, dia diam sejenak, baru kemudian menjawab, "Wallahi inni kuntu akrahu an aqula dzalik." Demi Allah saya tidak suka untuk apa? Menjawab pertanyaan itu. Kenapa? Karena kalau dijawab, dia akan menceritakan kondisi susah keluarganya. Dan dia nggak mau bercerita tentang hal itu. Cukuplah kesusahan itu yang tahu saya dan diriku. Nggak perlu apa sampai rakyat tahu kesusahannya. Lalu dia mengatakan, fa innahu laisa li ahli khadim. Dia memulai jawaban dengan apa? Saya tidak memiliki pembantu. Luar biasa ya. Seorang gubernur tidak punya pembantu. Fa aqumu fi kulli sabah fa a'jinu lahum ajinihim. Setiap pagi saya membuat adonan roti. Summa atarayas qalilan hatta yakhtamir. Kemudian saya tunggu sebentar sampai raginya keluar. Ya, ini kalau apa? Jadi yang kita dapat dari jawaban ini, setiap pagi hari ya, setelah selesai salat subuh, Sa'id bin Amir membuat adonan roti ya, dari gandum dengan kedua tangannya. Tidak menyuruh istrinya. Kan kalau kita nih kebiasaan ya, istri itu seperti pembantu. Mohon maaf ya, kebiasaan kita nih, istri itu seperti pembantu yang memasakkan kita, yang mencucikan baju kita, yang membersihkan rumah kita, ya, macam-macam. Ya. Jadi istri seperti pembantu. Kalau di dalam syariah, istri tidak ada kewajiban memasak. Istri tidak ada kewajiban mencucikan baju-baju suami dan anak-anak. Semuanya itu menjadi kewajiban suami. Itu kalau dalam syariah. Ya. Itu menjadi kewajiban suami. Makanya berterima kasihlah kepada istri ketika istri kita membantu kita ya, membuat makanan, mengurus rumah, mencuci baju-baju kita. Itu harus terima kasih kepada mereka. Sebagai bentuk terima kasih, maka sayangi mereka. Jangan istri kayak orang-orang sekarang ini, istri diintimidasi, dimarahi, dihina, ya, bahkan sampai diancam untuk ditolak. Nah, ini kebiasaan orang-orang zaman sekarang, jelek sekali. Nah kemudian
Tsumma akhbasuluhum, lalu apa? Dibakar. Ya, rotinya itu apa? Setelah diadon jadi ragi, lalu apa? Dibakar, siap, lalu dihidangkan. Nah, sebelum makan dia mengatakan saya berwudu, kemudian baru apa? Keluar menemui rakyat. Gitu kan. Nah, mendengar jawaban itu, Umar bertanya lagi, apa yang kamu adukan? Apalagi yang kamu adukan? Nah, Umar berdoa lagi, ya Allah, jangan engkau kecewakan persangkaanku kepada Sa'id bin Amir. Yang diadukan apa? Yang diadukan dia ini dalam 1 bulan ada 1 hari tidak keluar bertemu dengan kami. Masya Allah, nggak ada liburnya. Oleh rakyatnya diminta melayani setiap hari, nggak ada liburnya. Ya, kayak kita ya, hari Sabtu, hari Ahad, ya, libur. Gitu. Sa'id bin Amir tidak ada libur. Kalau 1 bulan dia terpaksa meliburkan diri, ini karena ada sebuah hal. Dan yang 1 hari itu diprotes oleh rakyatnya. Lalu Umar bertanya, apa jawabanmu wahai Sa'id? Gitu. Nah, dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya tidak memiliki seorang pembantu. Dan saya tidak memiliki pakaian selain yang saya pakai. Ini luar biasa. Saya tidak memiliki pakaian kecuali yang saya pakai. Fa ana aghsiluha fi syahr marrata. Saya mencuci pakaian saya ini 1 bulan sekali. Anda bisa bayangkan. Ya, pakaian hanya punya 1. Dan yang 1 itu dicucinya sebulan sekali. Agar tetap bisa memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Hanya sebulan sekali dicuci. Kalau dicuci 1 pekan sekali bisa, tetapi dengan itu ada 4 hari di dalam 1 bulan dia tidak bisa memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Ini luar biasa ini. Yang 1 hari itu pun dipertanyakan. Maka Umar pun lega mendengar jawabannya. Dan diadukan lagi 1 hal. Sa'id bin Amir ini suka pingsan. Ya, suka pingsan. Kenapa gitu kan? Nah, waktu ditanya dan diminta menjawab, dia mengatakan, syahidtu masra'a Khubayb bin Adiyyin wa ana musyrik. Saya menyaksikan kematian Khubayb bin Adi. Dan saat itu saya masih musyrik, belum masuk ke Islam. Aku melihat orang-orang Quraisy memotong bagian-bagian tubuh Khubayb bin Adi. Dan mereka bertanya, atuhibbu an takuna Muhammadun makanaka wa anta najin? Apakah kamu suka Muhammad menggantikan posisimu dan kamu dibebaskan? Lalu dia berkata, demi Allah, aku tidak suka hidup aman tentram bersama keluarga dan istriku sementara Muhammad tertusuk 1 duri. Demi Allah, setiap kali aku teringat peristiwa itu, ya,
aku langsung terjatuh. Aku menyangka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosaku. Karena itu wa asobatni tilkal ghasyah. Karena itu aku menjadi pingsan. Jadi pingsannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut Allah tidak akan memberikan ampunan. Takut Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadanya. Kenapa kamu tidak menolong Sa'id bin Amir yang dizalimi, yang dimutilasi oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Nah, kemudian ketika mendengar itu, ya, Khalifah Umar bin Khattab berkata, Alhamdulillah alladzi lam yakhayyib dhanni bika. Segala puji bagi Allah yang tidak mengecewakan dugaanku kepadamu. Nah, setelah itu Khalifah Umar pamit balik ke Madinah, dan sebelum balik Khalifah Umar memberikan kepadanya 1000 dinar yang kedua kali agar dipergunakan untuk membeli rumah dan mengambil seorang pembantu.